Hello YNS fellas, welcome back to YNS Perspective, where you can tune into today's strategies for tomorrow's success. Bersama dengan aku, Araf, yang akan menemani YNS fellas semuanya pada obrolan hari ini. Tentunya, aku nggak sendiri, aku bersama 3 kakak-kakak konsultan yang tentunya keren banget. Nah, mungkin boleh ya kita perkenalan dari yang di sebelah kanan nih, paling ganteng di antara kakak-kakak yang lainnya nih. Oke, halo YNS Velas, namaku Septian, aku merupakan konsultan di bagian Growth Advisory. Wah, oke. Nah, dari Kak Septian sekarang kita ke yang sebelah kiri, kakak-kakak yang cantik nih. Boleh dipersilakan perkenalan dirinya, Kak? Oke, halo YNS Velas, aku Bella sebagai Market Research Assistant Manager. Oke, thank you Kak Bella. Yang sebelahnya nih, yang nggak kalah cantiknya. Halo YNS Velas, aku Ana di sini sebagai senior consultant spesifiknya di customer research. Oke, thank you Kak Ana. Nah, hari ini tentunya juga bakal seru banget karena rame dan kita akan mendapatkan banyak insight karena pembahasan hari ini yaitu kita pengen tahu nih keseharian konsultan di balik meja, prediksi mengenai masa depan industri, dan juga tips and trick as professional in business consulting services industry. Oke nih kakak-kakak, ngomong-ngomong soal menjadi seorang konsultan, tentunya kita pasti pernah denger dong stereotip di luar sana bahwasannya dunia konsultan itu sangat-sangat berdinamika, nggak ada work-life balance, dan very sibuk lah. Nah, bener nggak sih? Maka dari itu, aku pengen nih nanya satu-satu ke kakak-kakak tentang daily activity kalian as consultant tuh sebenarnya kayak gimana sih kenyataannya gitu. Mungkin aku pengen mulai dari Kak Ana nih. Aku? Iya, as senior consultant specifically in consumer research tuh gimana sih hari-harinya? Oke, sebenarnya sih kalau kesehariannya biasa pagi bangun ya kita. Pagi itu aku bangun biasanya jam 6. Karena kan aku commute itu sekitar 45 menitan ya, karena aku rumahnya di BSD gitu. Terus naik kereta itu sekitar 45 sampai 40 menit. Dan bangun, setelah itu kerja dan biasa nge-report decking. Terus kalau misalnya kalau menurut aku itu sebenarnya kalau kerja consulting kan bisa fleksibel ya gitu. Namun kalau dari aku pribadi sih mentok banget habis maghrib itu aku pulang. Jadi kayak either aku kelarinya bener-bener di during working hours atau kayak ya udah bawa pulang, tapi itu nggak sering. Berarti once in a while aja ya. Betul. Nah, kalau misalkan Kak Ian nih, as Growth Advisory Consultant, ada gak sih perbedaannya dari Kak Ana yang fokusnya di consumer research nih, kalau daily activity-nya as consultant? Kalau daily activity mungkin terlihat hampir sama ya. As consultant tentunya kita lebih banyak working by project dengan multiple project dan banyaknya industri gitu. Jadi banyak belajar juga dari berbagai macam industri yang berbeda. Kemudian juga tentunya karena working by project kita pastinya banyak ketemu dengan klien juga. Terus bagaimana kita bisa memprovide insight ke klien yang memang membutuhkan insight dari sana gitu. Oke, berarti memang secara pekerjaannya sendiri nggak jauh-jauh dari research, nggak jauh-jauh dari reporting, dan tentunya nge-gather data baik kualitatif ataupun kuantitatif ya Kak, gitu. Nah, kalau ke Kak Bella nih aku pengen tanya nih, kan tentunya konsultan itu nih Kak, as consultant akan banyak bisnis trip juga ya Kak, karena entah dari kliennya yang dari luar ataupun ada yang mengharuskan gitu kita ke daerah-daerah tertentu. Nah, Kak Bella ada gak sih pengalaman bisnis trip atau traveling gitu? Karena dengar-dengar nih, YNS Velas, Kak Bella juga bahkan sempat keluar negeri nih buat bisnis trip. Boleh Kak Bella diceritain? Iya, oke.
Jadi emang betul, jadi ada momen dimana kita harus ke beberapa daerah, misalnya dulu aku sempat ke Medan gitu ya untuk ngumpulin data segala macam gitu. Cuman yang paling unik menurut aku waktu itu di Anyer sih, soalnya waktu itu aku dapat project untuk ngelakuin background checking terhadap sebuah perusahaan konstruksi yang mana dia itu nggak punya online presence gitu, jadi kayak there's no way kita bisa nge-review nih perusahaan dari informasi yang ada di Desk Research gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ke Anyer tuh sambung menyambung naik KRL segala macam, terus ada naik angkot juga ke sana 20 km gitu karena di sana agak susah waktu itu pesan Grab segala macamnya. Dan itu aku rasa salah satu pengalaman pengumpulan data paling unik sih gitu, karena kita membaur sama tukang-tukang pura-pura jadi apa sambil bawa es kayak gitu tuh kayak once in a lifetime experience sih buat aku. Gitu. Berarti itu juga bagian dari dinamika menjadi seorang konsultan ya Kak. Jadi mungkin proses pengumpulan data itu bisa dengan macam-macam cara sih kayak gitu, dari yang paling mainstream sampai yang anti mainstream. Nah, dari Kak Ana atau Kak Ian, kira-kira ada pengalaman menarik juga gak nih? Mungkin Kak Ana deh boleh ceritain pengalaman menarik selama menjadi konsultan. Ini menarik sih karena menurut aku jadi aku tuh ngambil project dari salah satu SaaS manufacturer internasional. Nah, dia itu objektif adalah ngitung market size, market share. Jadi tapi spesifiknya itu di Malaysia sama Filipina. Lumayan tuh jalan-jalan gratis di bagian kantor. Nah, jadi intinya itu adalah kita itu diminta untuk ngecek ke restoran. Restoran ini pakainya saus apa gitu. Terus kayak brandnya apa aja, pakainya tuh per bulan berapa botol gitu atau berapa can gitu kan. Nah, aku tuh ke sana, ke Malaysia sama Filipina juga kayak ke restoran-restoran gitu. Jadi kan basically kalau misalnya kita riset, kita kan nggak bisa langsung kayak tok pintu gitu, kayak kita mau riset apa gitu, nggak bisa kan. Tapi kita tuh harus bangun trust dulu nih ke si responden gitu. Gimana kita bisa convince mereka mau berpartisipasi ke jadi resource kita gitu kan. Jadi ya biar mereka mau, ya udah kita pesen dulu tuh menunya gitu. Jadi kayak kerja sambil makan-makan gratis gitu. Jadi ya menariknya tuh sebenarnya aku kayak jalan-jalan sekaligus kerja dapat makan gratis. Nah, WNS Velas nih, nggak jarang juga kita tuh nggak ketemunya cuma di kantor, bahkan juga sesama lagi perjalanan bisnis trip ke luar negeri, ketemunya juga di luar negeri. Karena pernah dengar karena juga ketemu sama Kak Ian di Filipina. Nah, gimana sih Kak Ian, emang apakah proyeknya sama atau gimana nih waktu itu? Iya, kebetulan waktu itu proyek kita beda ya. Tapi untuk destinasi negaranya itu sama, kemarin ke Filipina. Terus kebetulan kita ketemu, dan di sana juga kita sempetin ngobrol juga dan ngopi gitu. Terus dengar keresahan dari Ana juga gimana ngehandle klien yang memang di luar dari negara kita gitu ya, dengan dinamika yang juga berbeda pastinya. Terus juga coba bantu juga kemarin cari responden di sana ya, kita sampai ketuk pintu gitu, keliling-keliling. Jadi menarik sih, walaupun kita beda project, tapi ada kesempatan juga untuk bisa ketemu gitu kemarin. Jadi berbagi pengalaman juga ya. Nah, tapi dari berbagai dinamika dan cerita yang unik-unik nih, kita coba trace back tadi ke pernyataan aku di awal, sebagai konsultan ini bisa gak sih kita work-life balance gitu? Dari Kak Ian deh, menurut Kak Ian gimana? Kalau menurutku work-life balance itu balik lagi ke individu masing-masing ya. Kalau dari aku sendiri bisa-bisa aja kalau memang kita bisa mengatur waktu dan ada aktivitas yang memang kita tunggu selain bekerja gitu. Misal kita punya hobi lari atau kita punya hobi berenang, itu bisa kita coba kejar juga selain memang fokus ke kerja di weekdays misalnya. Kalau aku sendiri di weekend biasanya aku full bareng keluarga gitu, pulang ke Bogor dan sempetin juga melakukan aktivitas yang memang aku tunggu-tunggu gitu di weekdays. Jadi di weekend tuh bisa full melakukan aktivitas itu sih. Kalau dari Kak Bella?
Kalau dari pengalaman aku selama di Yamada gitu ya, ada momen dimana kita memang lumayan occupied gitu ya, karena handling multiple project segala macam. Tapi kita selalu ada low seasonnya juga sih sebenarnya. Jadi ada momen dimana kita projectnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin kita akan punya waktu banyak lebih luang gitu. Waktu luang lebih banyak, sorry. Kemudian tapi ada momen dimana kayak bahkan di weekend kita harus tetap kerja kayak gitu. Tapi aku setuju sih sama Ian, itu pintar-pintar kita lagi gimana membagi waktunya dan apakah kita memang punya kegiatan lain selain bekerja kayak gitu. Emang kita harus cari kesibukan lain sih gitu. Oke. Kalau Kak Ana gimana, apakah setuju dengan dua kakak yang lainnya? Setuju, dan sama aku juga pengen lebih nguatin opininya Bella sama Kak Ian kali ya. Kalau menurut aku memang apa ya, kan sebenarnya work life balance itu lebih ke kita mendefinisikan kan. Kalau misalnya kita merasa aku sih ngerasa asalkan fleksibel walaupun lebih dari 8 jam itu nggak apa-apa gitu. Dan iya sih lebih ke pinter-pinternya kita bisa nyari something yang bisa bikin kita stay sane gitu. Ya udah, kalau misalnya kita udah occupied di weekdays, kita ya udah weekendnya tuh benar-benar full nongkrong atau apa gitu. Walaupun mungkin weekdaysnya benar-benar bisa kerja sampai 18 jam gitu. Yang penting weekend gue nggak kepake sama sekali gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, I see. Berarti mungkin kalau bisa dibilang atau kita bungkus nih tentang keseharian sebagai konsultan, memang pasti ada masa-masanya di mana menjadi konsultan itu emang sibuk banget ya, karena proyeknya beda-beda dan bisa jadi dilakukan secara bersama-samaan gitu kan. Sama tipe kliennya beda-beda. Nah, itu juga setuju. Luar biasa ya. Oke. Nah, tapi juga di saat yang bersamaan, kalau misalkan manajemen waktu kitanya baik dan kita ada kegiatan di luar pekerjaan, itu masih bisa doable untuk dilakukan ya kakak-kakak. Oke, jadi nih YNS Velas, bahwasannya ternyata kerja as a consultant itu nggak melulu soal reporting, ambil data yang serius-serius, enggak. Karena ada hal-hal seru yang menjadi bumbu ketika kita bekerja. Nah, menurut aku nih kakak-kakak, kalau misalkan kita berdiskusi soal masa depan industri, itu tentunya hot topic banget gak sih buat kita as a consultant? Karena memang itu menjadi tugas kita sehari-hari untuk mengikuti perkembangan di industri itu ngapain aja sih. Mungkin dari berbagai project di berbagai industri ya yang pernah kita kerjain gitu, mungkin dari ICT ataupun FMCG, aviation, dan berbagai industri lainnya. Kalau misalkan ngomongin perkembangan yang sekarang dulu deh, sudah sampai mana sih? Nah, dari Kabela nih, soalnya dari raut wajahnya udah pengen banget nih ngasih tahu insight tentang industri. Oke. Jadi mungkin aku akan bahasnya industri spesifik ya, yang mungkin baru saja aku kerjakan juga projectnya itu di cyber security kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri stage-nya itu kita masih di early stage gitu ya, untuk kematangan, untuk maturity-nya gitu ya untuk cyber security. Cuman itu salah satu pertanda bagus sih kayak gitu. Jadi marketnya memang lagi growing, playernya juga terus bertambah, dan demand-nya juga terus bertumbuh kayak gitu. Kenapa? Karena memang dari pemerintah juga ada arahan untuk making Indonesia 4.0 gitu ya. Jadi industri-industri itu melakukan digitalisasi segala macam, dan itu mengharuskan mereka untuk meningkatkan formasi cyber security-nya juga kayak gitu. Kemudian juga ada arahan untuk implementasi PDP law gitu ya, personal data protection, itu juga mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memperkuat fondasi cyber security-nya gitu. Jadi demand-nya memang sangat besar di Indonesia. Kemudian masih ada gap juga antara demand dan supply. Itu kenapa mungkin para player mungkin bisa coba analisa, bisa pakai service kita juga gitu ya, menganalisa gap antara demand dan juga supply-nya gitu. Kita bisa bantu gitu ya. Oke, nah tadi Kak Bella sempat mention tentang UU PDP ya, perlindungan data pribadi kalau dalam bahasa Indonesianya. Berarti memang dari kebijakan
pemerintah sendiri itu mempengaruhi banget ya mengenai implementasi bisnis di industri tadi yang Kak Bella sampaikan gitu. Betul banget. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin manufaktur gitu ya. Jadi jangankan di Indonesia, tapi manufaktur kita ini kan juga kadang ekspor ke luar negeri gitu ya. Jadi negara penerima ini pun mengharuskan suppliernya untuk comply ke PDP gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngikut juga agar kita bisa ekspor barang kita, karena importirnya ataupun negara penerimanya memang mengharuskan kita juga untuk comply ke PDP law gitu. Jadi itu emang kritikal banget sih saat ini. Oke. Nah, selain tentunya industri manufaktur, tentunya ada juga berbagai industri lainnya ya Kak yang memang sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau regulasi dari pemerintah. Yang mana hal tersebut juga apply ya Kak di industri BFSI atau finance and banking industry. Nah, kalau dari Kak Ana sendiri pernah ya Kak berkecimpung nih di industri BFSI ini? Of course. Dan sama yang sekarang lagi aku kerjain juga sama tim, termasuk Ian juga. Ya, jadi kalau untuk industri sebenarnya bukan spesifik ke banking sih, tapi lebih ke industri e-commerce. Kan sebenarnya e-commerce banyak ya partnernya, bisa banking, bisa berbagai fintech juga. Tapi untuk yang sekarang lagi aku kerjain itu adalah industri e-commerce ini seberapa ada perkembangannya untuk menggunakan layanan dari banking dan fintech lainnya. Gitu. Jadi kan kalau misalnya di early 20s gitu kan, kayak kita tuh masih banyak check out itu kan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia gitu. Tapi seiring dengan berkembangnya payment gateway gitu, yang misalnya teman-teman kayak familiar dengan Zenbit atau Mitrans gitu. Jadi basically kayak payment gateway itu jual jasa, jual service itu berupa platform sebenarnya. Kayak mereka tuh yang integrate berbagai metode pembayaran mulai dari e-wallet, virtual account, terus juga BNPL. Mereka tuh integrate semua itu untuk bisa disatukan dengan website brand gitu. Brand yang punya website sendiri gitu. Jadi brand nggak usah bergantung nih ke marketplace gitu. Karena sebenarnya pain point dari brand itu adalah mereka harus bayar platform marketplace yang sebenarnya itu juga mempengaruhi margin mereka juga. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka develop website sendiri, mereka bisa ngontrol sendiri tuh gimana transaksi di website mereka, terus juga mereka bisa lebih ke punya kontrol sendiri lah kan gitu. Karena di marketplace itu kontrolnya itu di platform sebenarnya. Jadi dengan adanya payment gateway ini mereka terbantu gitu. Itu impact-nya juga menambah customer engagement, customer satisfaction, karena basically kalau misalnya kita sebagai customer kan kayak kita need-nya kan memang semakin banyak pilihan semakin senang gitu. Semakin banyak pilihan metode pembayaran, kita juga semakin ngerasa oh menarik ya, websitenya menyediakan beragam payment nih gitu. Jadi kita nggak perlu worry harus ke satu payment aja gitu. Berarti dari yang aku tangkap nih, baik dari Kak Bella dan Kak Ana, correct me if I'm wrong nih Kak, perkembangan industri khususnya specifically digitalization itu ada memang untuk sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di industri masing-masing gitu ya. Dan juga tadi untuk tentunya efisiensi dari berbagai hal, mungkin tadi dari biaya untuk meningkatkan margin perusahaan dan sebagainya macamnya. Nah, kalau ngomongin soal perkembangan gitu ya Kak, mungkin kalau orang zaman dulu gitu nggak kebayang kalau misalkan mereka bisa terbang di udara. Sedangkan kalau kita sekarang bisa tinggal pesan tiket pesawat, terus mau kemanapun bisa sampai gitu. Nah, kalau dari kayak nih pengalamannya yang pernah megang project aviasi juga ya Kak, ataupun tentang electric vehicle, kira-kira perkembangannya kayak gimana sih Kak? Menarik nih. Kalau dari project yang aku pegang memang lebih fokus ke arah aviasi, oil and gas, dan juga otomotif gitu ya. Dan kalau melihat industri ke depan, itu menurutku sustainability ini akan menjadi suatu fokus gitu, yang memang nantinya ke depannya akan lebih banyak lagi kita menggunakannya. Contoh di aviasi sendiri, itu kita saat ini Indonesia sedang fokus untuk mengembangkan yang namanya SAF, Sustainable Aviation Fuel, yang dimana afturnya itu berisikan energi terbarukan gitu.
dan itu tentunya lebih ramah lingkungan, dan kita sudah berusaha juga untuk mendevelop itu ke depannya. Kemudian kalau dari sisi otomotif sendiri, kita memang lebih coba dikejar lagi untuk melakukan adopsi terkait dengan electric vehicle sendiri yang memang disupport oleh pemerintah terkait dengan insentif pajak ataupun juga banyak benefit lain yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Sampai memang ada target di 2030 nanti tuh kita kalau dari fokus kita sendiri tuh kurang lebih ada 12 juta EV dalam hal motor dan juga kurang lebih 3 juta EV mobil gitu. Jadi memang sustainability ini akan benar-benar jadi fokus banget sih ke depannya gitu. Oke, berarti kalau dari yang Kak Ian sampaikan gitu ya Kak, terkait aviasi, oil and gas, dan EV sendiri, perkembangannya lebih kepada dari concern yang terjadi di industri tersebut kan. Misalkan contohnya kalau dari oil and gas sama dari otomotif kan hasil dari pembakaran bensin di kendaraan itu kan mempengaruhi lingkungan dan mencoba untuk menyelesaikan hal tersebut dengan si perkembangannya ini gitu, ke arah sustainability gitu ya Kak. Betul. Oke, nah karena tadi sudah membahas mengenai perkembangan masing-masing industrinya nih, sekarang kita mau main prediction game. Sebenarnya bukan main sih, tapi lebih kepada dari kakak-kakak, kira-kira di kedepannya akan ada apa sih, akan ada inovasi apa sih mungkin yang mungkin bisa terbayangkan, atau kayaknya itu cuman angan-angan, itu juga nggak apa-apa menurut kakak-kakak aja, nggak harus specifically di industri masing-masing, bebas aja nih. Mungkin dari Kak Ana dulu deh. Kira-kira ada apa sih Kak? Apakah kita akan bisa menyelam di kelautan karena kita sudah bisa terbang bebas, atau kita keluar angkasa, atau gimana nih Kak? Mungkin aku nggak sejauh itu juga sih ngomongnya. Tapi ini basically mungkin dari apa yang sudah aku kerjakan kali ya, yang tadi relate sama yang udah aku share. Kedepannya sepertinya memang dari hasil analisis kita, kan sebenarnya untuk provider payment itu kan nggak cuma payment gateway atau misalnya fintech, tapi juga perbankan. Jadi untuk agar perbankan ini bisa tetap competitive positioning-nya cukup kuat gitu. Jadi kayak mereka kedepannya bisa fokus ke teknologi API namanya. Jadi perbankan sebagai lembaga itu bukan cuma fokus di keuangan aja, tapi juga pengen ngeluncurin produk teknologi gitu. Jadi ya teknologi API itu bisa di-provide sama bank gitu, karena mereka juga ingin ambil market di e-commerce gitu. Jadi ketika e-commerce itu dikuasai atau misalnya diakuisisi sama payment gateway kebanyakan, mereka itu pengen menyaingi payment gateway gitu. Jadi mereka juga pengen nge-provide teknologi yang sama nih yang disediakan sama payment gateway gitu. I see, daging banget. Emang terlihat ya Wainas Velas yang memang senior dan junior seperti saya ini gitu. Tapi nggak apa-apa, menarik banget. Jadi kita juga bisa ngelihat nih ke depannya di industri payment gateway atau e-commerce ini seperti apa. Nah, kalau dari Kak Bella, kira-kira apa nih menurut Kak Bella ke depannya? Oke, mungkin kalau aku nggak sesophisticated yang tadi Ana jelaskan gitu ya. Kalau aku sebenarnya ini hasil ngobrol IDI sama salah satu perusahaan logistik asal Amerika, dan mereka punya local presence di Indonesia. Jadi mereka bilang ke depannya mereka akan ada delivery goods gitu ya, pengantaran barang dengan autopilot drone gitu. Jadi di Amerika kan sudah diimplementasikan gitu ya, dan di Indonesia ke depannya mereka akan develop itu sih. Jadi ini aku dengar dari mereka gitu ya, jadi nggak bluntly dari akunya kayak gitu. Jadi kedepannya ya kita akan expect man delivery itu akan berkurang gitu, akan lumayan bergeser ke sesuatu yang autopilot seperti drone autopilot gitu, atau mungkin autopilot car gitu mungkin bisa jadi gitu. Oke, berarti dari industri logis ini pengirimannya akan makin advance lagi gitu ya Kak. Oke, kalau dari Kak Ian gimana nih Kak nih? Kalau dari aku mungkin juga relate dengan industri yang aku kerjakan sebelumnya, dan diperkuat juga dengan IDI sama kayak Kak Bella,
Jadi kedepannya menurutku kita akan benar-benar terbiasa dengan yang namanya ramah lingkungan gitu. Okay. Bukan hanya di sisi kita aja, tapi juga secara global itu benar-benar akan terbiasa dengan hal yang berbau ramah lingkungan. Contohnya dalam adopsi EV ini juga bukan berlaku di motor atau mobil, tapi juga ke alat berat salah satunya. Jadi salah satu mining kontraktor juga dia ada plan untuk beralih ke sana, karena kalau untuk mengadopsi bensin itu biayanya bisa dibilang cukup mahal gitu. Jadi kedepannya dari mining kontraktor pun ada plan untuk bisa mengadopsi yang namanya electric vehicle gitu. Jadi bukan hanya kita, tapi memang menurutku pribadi akan benar-benar berdampak ke situ sih. Oke. Wah, prediksi dari kakak-kakak nih seru banget ya. Kita mungkin bisa tahu nih ketika kita udah di masa depan apakah memang akan terjadi apa enggak, atau mungkin bisa jadi akan lebih mantap lagi gitu. Semoga ya. kita panjang umur ya. Amin. Supaya bisa menyaksikan itu Betul, semua. betul. Nah, ngomongin masa depan, ngomongin perkembangan industri itu emang seru banget. Tapi tentunya untuk kita bisa achieve, bisa mencapai perkembangan yang ada itu, tentunya ada hal-hal yang bisa kita lakuin gitu untuk menjadi lebih produktif. Aku mau langsung lempar nih ke kalian. As a consultant, gimana sih caranya biar kita tetap stay produktif gitu? Padahal kan kerjaan kita tuh sebanyak itu. Kadang bisa jadi kita malah jadi demot kan. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih? Oke, untuk tetap produktif, pertama kita harus bisa cari mood dulu biar bisa produktif. Kalau aku biasanya di pagi hari itu fokus ke hal-hal yang berat gitu, hal-hal yang memang agak susah dikerjain, karena pagi-pagi biasanya otak kita masih fresh, Masih lancar ya, kayak reporting itu kan butuh fokus banget tuh. Atau misalnya analisis data gitu, itu biasanya aku lakukan di pagi hari biar lebih fokus dan langsung beres sebelum siang gitu. Terus untuk menunjang aktivitas tersebut, biasanya tentunya kita bisa memanfaatkan AI ya. Sekarang either ChatGPT atau Gemini itu ada fitur kayak deep research, yang dimana kita bisa riset apapun yang kita butuhkan gitu. Kalau dulu kan mungkin kita harus cari jurnal sendiri, terus gather news sendiri. Kita bisa minta tolong AI untuk coba cari list data pendukung yang memang kita butuhkan gitu. Itu tentunya membantu kerja kita juga, dan juga bisa kita gunakan untuk brainstorming ya, kalau misalnya kita stuck ataupun memang butuh ide gitu. Oke, nah ini menarik nih. Ngomong-ngomong soal AI, kan tentunya sekarang kita tidak bisa terlepas ibarat kata ya dari AI. Dan ada nih yang misalnya ngomong, nggak usah pakai konsultan deh, sekarang AI aja. Nah, gimana nih tanggapan dari kakak-kakak? Mungkin dari Kak Ana deh. Kalau menurut aku sih itu nggak 100% true ya, karena sebenarnya human sense, human touch atau human intuitive itu masih tetap dibutuhkan. Since kita kan ngebantu misalnya brand untuk develop market ini gitu. Kita kan sebagai research kan, ya kita kan manusia gitu, dan kita kan tahu nih target customer-nya siapa. Terus dari segi mereka itu secara emosional itu seperti apa preferensinya, habitnya seperti apa gitu, dan hal-hal kayak gitu yang sebenarnya nggak bisa di-track sama AI. Jadi memang untuk bikin story yang sebenarnya bisa impactful dengan human touch kayak gitu ya masih dibutuhkan seorang konsultan untuk turun gitu. Oke. Aku mau nambahin mungkin ya sedikit. Kalau kita kan konteksnya market research gitu ya, kita melakukan pengumpulan data dan kebanyakan juga itu dari primary source gitu kan. Dan untuk metode pengumpulan data ini juga kan macam-macam ya. Ada yang mystery shopping, ada yang customer intercept, ada FGD, ada in-depth interview, yang mana itu ya yang bisa dilakukan oleh kita gitu kan, dan tidak bisa dilakukan oleh AI gitu. Dan mungkin dalam proses-proses itu ada
proses yang bisa dipersingkat dengan AI gitu ya. Misalnya kita pakai meeting.ai untuk nge-transkrip, kita bisa pakai ChatGPT ataupun Gemini atau Copilot untuk menstrukturkan data yang tidak terstruktur yang kita gather dari lapangan. Mungkin itu bisa membantu mempersingkat beberapa kerjaan, tapi setuju seperti yang dibilang Ana, mungkin nggak akan nge-replace sih ya. Oke, berarti emang fungsi dari AI sendiri ini perannya sebagai asisten kita aja ya, untuk memudahkan kita menyelesaikan pekerjaannya. Karena dalam pekerjaan tersebut sendiri memang dibutuhkan tadi yang katakannya bilang sisi-sisi humanisnya gitu, biar kesannya nggak robot banget gitu. Oke, tadi kan aku udah dengar nih tips produktif dari Kak Iya. Nah, aku pengen tanya Kak Ana sama Kak Bella nih. Kalau dari Kak Ana sama Kak Bella sendiri, kira-kira skill apa aja sih Kak yang dibutuhkan kita as a consultant gitu? Mungkin dari Kak Bella dulu deh, boleh. Oke. Mungkin dari soft skills dulu kali ya, karena kalau misalnya technical skills itu udah pasti ada beberapa listnya gitu, tapi kalau untuk soft skill ini kan kita mau nggak mau harus ngikutin nature industrinya seperti apa gitu ya. Jadi kita sangat dinamis karena kita multi project ngerjainnya gitu ya, jadi kita harus gampang beradaptasi dengan klien baru karena beda project beda klien gitu. Kita harus adapt, kita harus punya ability untuk memahami kebutuhan mereka segala macam. Kita juga harus jadi fast learner. Kenapa? Karena beda project, beda industri, kita harus belajar lagi dari zero gitu ya. Karena image consultant itu kan ya kita konsultan, kita harus tahu lebih daripada klien kita gitu. Padahal kan kita juga baru belajar dari zero sebenarnya kan gitu. Jadi itu sih harus fast learner juga kayak gitu. Kemudian juga creative thinking ya itu karena kalau misalnya riset itu kan ujung-ujungnya bagaimana kita kreatif untuk nge-transform data menjadi sesuatu deliverables yang menarik, insight yang menarik gitu, yang nantinya bisa dipakai klien untuk bikin strategic recommendation yang akan kita kasih ke mereka gitu ya. Jadi ya creative thinking dan lain sebagainya. Jadi mungkin soft skills ada beberapa sih ya yang harus dimiliki untuk mengikuti nature industrinya consulting kayak gitu. Oke. Tadi Kak Bella ngomong soal soft skills nih. Nah, kalau dari Kak Ana gimana nih? Oke, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya kan sebelum di Spire atau di Amada itu kan aku juga di market research ya. Jadi kayak first jobnya itu juga di market research. Dan basically ini sharing dikit ya. Jadi aku kan backgroundnya political science gitu. Jadi benar-benar nggak ada sama sekali kan relate. Sama nggak ada sama sekali tuh korelasinya dengan market research atau consultant industry gitu. Cuman menurut aku in terms of hard skill itu sebenarnya bisa dibentuk gitu. Jadi ya yang paling bisa kita pegang itu adalah tergantung kita bisa fleksibel. Aku sih pribadi bukan orang yang percaya passion itu segalanya gitu. Jadi ya as long as kita masih bisa fleksibel dan kita belajar untuk bisa menyukai industrinya, itu seiring berjalan waktu itu bisa ngebentuk hard skill kita sebenarnya gitu. Ya sih kalau menurut aku itu dan sepakat juga dengan Kak Bella ya, soft skill itu sebenarnya dengan mengikuti soft skill yang udah kita punya dan kita bersedia untuk diceburin dalam tanda kutip, ya itu akan membentuk diri kita juga sih menjadi konsultan yang oke gitu. I see. Berarti emang nggak harus kita ibarat kata punya background yang linear atau yang punya skills di bidang A, B, C, D, tapi as long as memang kita adaptif, kita mau belajar, bisa aja gitu ya, jadi konsultan yang profesional gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Ian nih, kalian ada gak sih pengalaman nih selama jadi konsultan yang aduh proyeknya susah banget dan gue nggak pernah nih megang hal ini. Nah, ketika dalam posisi tersebut kayak apa sih yang kalian lakuin gitu? Iya, tentunya hampir semua project yang aku pegang juga merupakan hal yang baru ya. Kayak industri aviation, oil and gas, itu juga hal yang betul-betul baru banget buat aku sendiri. Dan sepakat dengan Kak Bella dan Ana juga kalau hard skill itu kita bisa belajar ya, banyak sekarang tutorial yang bisa kita pelajari di internet. Tapi kalau soft skill
itu memang dibutuhkan suatu keinginan untuk bisa belajar. Jadi kalau dari aku sendiri tentunya coba pelajari dulu industrinya seperti apa, kemudian use case-nya seperti apa. Biasanya kan kita tahu kalau kita juga merasakan hal tersebut gitu. Jadi di industri tersebut apa yang biasanya kita coba rasakan juga di kehidupan kita. Jadi dipelajari dulu hal dasarnya sih gitu. Oke, paham banget. Nah, berarti emang benar nih Kak, aku pernah dengar suatu frasa terbentur gitu. Jangan Jadi, terbentur terus ya. Iya dong. Nggak kebentuk-bentuk. Berarti selama kita udah terbiasa sama project-projectnya gitu ya, lama-lama ibarat kata kita punya sensing nih, walaupun project yang baru kita dapat itu mungkin di industri yang belum kita pernah masuk sama sekali gitu ya Kak. Tadi udah dengerin nih tips and trick untuk menjaga produktivitas dari Kak Ian, dan kira-kira skills apa aja yang dibutuhin sebagai konsultan dari Kak Ana dan Kak Bella. Nah, tapi kan itu internal kita banget ya Kak, as a consultant. Tapi ada gak sih kira-kira faktor eksternal yang menunjang kita sebagai konsultan dalam kita bekerja gitu? Ada gak nih Kak? Menurutku networking itu penting banget ya, karena kita kan banyak juga membutuhkan responden gitu untuk kita gather data, dan kadang untuk mencari responden itu juga cukup challenging dan dibutuhkan networking yang benar-benar kuat dari kita. Mungkin kita mikirnya networking itu harus datang ke acara gitu untuk kenalan sama orang, tapi menurutku bisa juga dengan circle kita sendiri, dari teman-teman terdekat kita, itu dia punya teman lagi atau enggak misalnya, itu bisa kita coba reach out juga gitu. Kemudian juga dari situ kan nanti bakal timbul koneksi tuh, dan kita bisa jalin relasi juga dari situ. Mungkin juga untuk menambah networking gitu ya, kadang kan kita butuh yang spesifik industri yang kadang mungkin niche gitu ya, jadi mungkin kita bisa memanfaatkan platform di LinkedIn kayak gitu, jadi random aja gitu kayak connect dengan orang-orang gitu di berbagai industri, di berbagai field, itu cukup membantu juga sih buat kita dapat expert di industri tertentu gitu. Oke, soalnya nggak jarang juga ya Kak, kita as a consultant, kita yang making networking gitu, kayak misalnya kita nge-reach out mereka, para expert gitu, untuk mendapatkan insight dari mereka juga gitu ya Kak. Nah, nggak terasa nih kakak-kakak, kita sudah ada di segmen terakhir kita, tadi menutup pembincangan kita pada hari ini. Tadi kita pertama udah bahas mengenai keseharian kita sebagai konsultan, yang mana memang penuh dinamika, tetapi at the same time bisa kok kehidupan pribadi kita juga dijalankan dengan baik gitu ya. Yang kedua juga kita udah bahas tentang perkembangan industri nih. Tadi kalau Kak Bella itu dari cyber security, kalau Kak Ana dari e-commerce, Kak Ian dari electric vehicle dan aviasi gitu. Sama yang terakhir, tadi kita udah berbincang-bincang mengenai produktivitas sebagai seorang konsultan, harus menjaga mood, harus menjaga semangat. Tadi juga ada soft skill, yang mana nggak ada patokan khusus konsultan itu harus punya skill package A gitu. Tapi as long as kita punya eager to learn, kita adaptif, kita fleksibel, kita bisa kok menjadi seorang konsultan yang profesional gitu. Setuju kakak-kakak? Setuju. Oke. Nah, kerja sebagai konsultan ini emang penuh tantangan sama dinamika. Tapi dengan pandangan ke depan, tentunya kita bisa membuka setiap peluang yang ada di jalan kita menuju ke masa yang akan datang gitu. Boleh tepuk tangan untuk kakak-kakak narasumber kita hari ini. Dan untuk WNS Velas, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kita, dan boleh banget kalau misalkan kalian punya pandangan atau insight terkait industri kayaknya di kedepannya akan seperti ini nih, boleh drop your comment below, dan see you on the next episode. Goodbye. Bye.